Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal teman-teman ya. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis di channel Pajak Smart teman-teman ya setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa guys ya, gua perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gua sampaikan di video ini teman-teman adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi ya kalau gua salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa kita sekarang ada program membership ya, bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan ya, dapat bergabung di program membership kita. Ini VIP, hanya untuk teman-teman semua ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Teman-teman dapat juga bergabung di grup WhatsApp kita, membership VIP, bebas diskusi setiap hari saja, kapanpun ya. Teman-teman juga akan dapat bertemu langsung dengan gua setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Oke guys, kita akan membahas berbagai macam kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Nah, nanti membership ini teman-teman akan bayar bulanan atau per tahunan juga bisa, atau setahun atau langsung total juga lifetime juga bisa ya. Teman-teman tinggal bergabung di membership kita di www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Oke guys, sekarang kita akan bacakan satu berita dulu ya, berita yang luar biasa menggemparkan dunia, nggak menggemparkan sih. Ini teman-teman ya. Jadi adalah sebuah berita yang lelucon, yang penuh dengan drama, penuh dengan lucu-lucuan, penuh dengan apa istilahnya ya, humor ya. Sekali-sekali kan hidup banyak humor boleh lah ya teman-teman ya. Jadi ada usulkan perpanjangan PPh final 0,5%, Menteri UMKM akan surati Kementerian Keuangan ya. Menteri UMKM akan surati Menteri Keuangan ya. Ini adalah dagelan, humor, lucu-lucuan, komedi teman-teman ya. Paling gampang, kenapa sih lu nggak telepon langsung aja? Memang dia nggak punya nomor teleponnya Sri Mulyani? Kan pasti punya lah ya. Kenapa dia tinggal telepon aja, susah amat kan? Telepon aja Sri Mulyani. Sis, gue mau begini-gini ya kan, beres ya teman-teman ya. Kenapa masih pakai surat aneh-aneh begituan ya? Mari kita baca. Menteri UMKM ya, Maman Abdurrahman, Bapak Maman yang terhormat, bakal mengusulkan perpanjangan periode PPh final 0,5% bagi UMKM. Ini sudah dari zaman dahulu Pak, dari zaman Oktober, September kita udah rame, udah ributin, udah kita bikin petisinya. Sekarang udah akhir November dia baru mulai kepikiran mau bikin surat. Ini lucu nih Pak Maman ini ya, benar-benar lucu nih ya. Pak Maman mengatakan, memberikan insentif pajak menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM. Semua orang juga tahu, Pak. Semua orang juga tahu. Pertanyaannya adalah, ide Bapak bagaimana ya? Selain mengusulkan untuk perpanjangan, apa ide lu? Lu maunya apa gitu? Lu punya solusi apa untuk Sri Mulyani memperpanjang PPh final? Terus bagaimana caranya menaikkan pajaknya? Kan begitu. Nggak punya ide, lu minta perpanjang. Ditempeleng sama Sri Mulyani ya. Menurutnya, para UMKM masih membutuhkan PPh final untuk pengembangan usaha. Sekarang, kami sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan usulan resmi akan kami masukkan untuk PPh final UMKM diperpanjang, katanya dalam rapat kerja bersama DPR, dikutip hari Senin tanggal 25 November ya. Aduh Pak Maman, kenapa sih enggak langsung lu telepon Sri Mulyani on the spot, langsung beres ya Pak Maman ya? Kenapa tidak mau telepon langsung? Ibu Sri Mulyani kan teman lu, sama-sama menteri. Menteri cuma ada 100 kok, nggak nyampe 1000 ya. Lu tinggal telepon dari handphone, lu langsung live kan tuh di sidang DPR tuh. Berani nggak? Seperti kemarin
waktu sidang DPR-nya para hakim kan, si Pak Dasko langsung telepon Prabowo di saat itu juga, real time langsung kan. Kan itu kan pencitraan yang luar biasa. Kenapa Pak Maman nggak telepon langsung Sri Mulyani? Ya kan? Telepon aja Sri Mulyani langsung di depan anggota DPR, langsung di live kan saat itu juga. Kita mau tahu apa sih jawaban dari Sri Mulyani? Kenapa dia tidak mau perpanjang PPh final ini? Kan supaya masyarakat tahu, supaya rakyat tahu gitu kan. Ini lu pencitraan pakai kirim surat. Aduh. Pak Maman menuturkan, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas kepada UMKM. PP 55 mengatur WP orang pribadi UMKM dan omset sampai dengan 500 juta, itu tidak kena pajak. Melalui fasilitas itu, UMKM yang omsetnya belum mencapai 4,8 M itu bisa 0,5%. PPh final ini untuk UMKM ya. Nah, jangka waktunya adalah 7 tahun, di mana 7 tahun itu akan berakhir di Desember 2024 ini ya. Nah, untuk PT 3 tahun, untuk CV 4 tahun, atau koperasi dan PTP juga 4 tahun ya. Nah, kemudian bla 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 bla. Prinsipnya, kata Pak Maman ya, pemerintah berdasarkan arahan dari Pak Presiden akan hadir untuk meringankan semua pengusaha-pengusaha UMKM. Kalau begitu, Pak Maman, nggak usah mensurati Sri Mulyani, langsung telepon Pak Prabowo saat itu juga. Beres ya, teman-teman ya? Iya nggak, teman-teman? Kenapa sih masih surat-suratin Sri Mulyani atau Kementerian Keuangan? Langsung aja telepon Pak Prabowo on the spot, langsung di ruang sidang, di ruang DPR. Biar kita tahu bagaimana sih pendapatnya Pak Prabowo gitu kan. Mana tuh Pak Dasko? Kenapa dia nggak telepon Prabowo langsung di sidang DPR? Ya kan? Jadi ini semua hanyalah sandiwara, hanyalah dagelan komedi teman-teman ya. Yang terjadi di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada dagelan, semuanya betulan ya. Kalau di negara Konoha ya begitu. Si A lempar ke B, si B lempar ke C, nggak ada yang jelas ya semuanya, nggak ada yang jelas maunya gimana negara ini, gitu kan? Jadi kalau gue bisa bikin skrip ya, skrip kalau di telepon nih ya, kalau ada yang berani telepon Sri Mulyani untuk minta PPh final diperpanjang ya, kira-kira menteri itu bakal digimanain sama Sri Mulyani ya. Kira-kira begini teman-teman ya, kalau gue bikin skripnya ya. Ini skrip bohong-bohongan teman-teman ya, skrip di negeri Konoha ya. Kalau di negeri Indonesia nggak ada skrip seperti ini ya. Jadi kalau menteri UMKM Pak Maman telepon Sri Mulyani ya, halo Bu Sri Mulyani gitu ya. Halo Sri Mulyani, apa kabar gitu. Ntar Sri Mulyani tinggal bilang, halo Man, mau ngapain lu telepon gua? Gitu. Pak Maman langsung ngomong, gini Bu, kemarin tuh ada masukan dari masyarakat gitu ya, untuk saya tuh belum selesai ngomong udah dipotong sama Sri Mulyani. Gini man ya, gue sibuk nih man, anggaran kementerian lu gue potong 50% aja ya, oke nggak? langsung si mamanya bilang, aduh Bu, jangan dipotong dong Bu ya. Ya udah, Sri Mulyani bilang, ya udah deh, gue potong 20% deh, nggak usah 50%, oke nggak? Oke ya, kalau lu protes lagi, gue naikin lagi nih. Ya udah Bu, dipotong 20% nggak apa-apa deh. Kira-kira gitu ya. Itu pembicaraan di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak ada seperti itu ya. Terus tiba-tiba baru berapa menit dia telepon lagi ke Sri Mulyani gitu ya. Si Maman bilang, aduh Bu, sorry Bu, telepon lagi nih. Terus si Mulyani langsung bilang, iya Man, ngapain lagi lu telepon gue sibuk nih. Terus si Mulyani langsung bilang, gini Bu, saya kan butuh pencitraan. Gimana dong kalau nggak dibantu gitu kan? Nah, si istri langsung balas, nggak usah lah pencitraan. Lu kan udah jadi menteri ya. Oh, nggak usah pencitraan. Posisi lu sudah aman, udah jadi menteri gitu kan. Terus si Maman bilang, bukan gitu Bu, bukan. Gue kan masih baru nih, masih butuh gitu ya pencitraan, butuh gebrakan gitu ya. Seperti kemarin Menteri Maura Amar atau siapa gitu, yang gebrak-gebrak meja kan, itu kan pencitraan yang bagus Bu. Gue pengen seperti itu gitu kan. Nah, terus si Sri Mulyani kasih solusi. Ya udah deh, gini aja Man. Gue bantuin lu. Nanti lu bikin surat aja, bikin surat resmi kepada kementerian gue. Nanti surat itu nggak usah gue jawab, gue buang ke tong sampah aja. Tetapi kan lu jadi punya alasan bahwa lu sudah berusaha gitu kan, lu jadi tidak kehilangan muka gitu loh. Oke siap Bu gitu ya. Tapi jangan nggak dibalas dong Bu ya. Tolong aja suratnya dibalas deh Bu gitu ya. Tiba-tiba telepon sudah mati gitu. Itulah skrip pembicaraan di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak ada seperti itu ya. Di Indonesia masih semua bagus, teman-teman ya. Jadi adalah sebuah dagelan ya, teman-teman ya. Menteri mau suratin menteri itu sebuah dagelan yang paling lucu, teman-teman ya. Kenapa sih nggak langsung telepon aja di on the spot di DPR, telepon si Sri Mulyani. Kalau nggak telepon aja tuh si Prabowo langsung di depan muka kita semua ya, di depan rakyat Indonesia ya. Kita mau tahu apa suara si Prabowo ya.
Tetapi tidak ada suara apapun dari Prabowo sampai hari ini untuk perpanjang PPh final. Tidak ada suara apapun dari Sri Mulyani untuk perpanjang PPh final. Memang para menteri ini pada dagelan semua ya. Oke, ada komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab teman-teman ya. Dari Ibu Lisa Mona. Malam kawan, malam Bu. Mau tanya, untuk faktur pajak keluaran ada pengganti. Contoh tanggal tetap sama. Tapi faktur pengganti di sistem e-faktur kan ada beda masa pajak antara tanggal faktur dan masa faktur. Apakah boleh? Jawabannya boleh Bu ya, tidak masalah Bu Lisa ya. Jawabannya boleh dan tidak masalah. Ibu coba testing aja, itu hal yang biasa Bu, yang namanya pembetulan. Faktur pajak pengganti itu hal yang biasa. Dan faktur pajak pengganti itu kan dibikin di bulan yang berbeda, itu tidak masalah ya. Dan itu tidak perlu menyebabkan pembetulan SPT, tidak perlu ya. Langsung aja dimasukin di bulan yang baru. Setahu saya seperti itu. Oke, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu. Kok mau nanya bagaimana caranya bergabung di IWPI? Oke, Bu Mary tinggal masuk ke sebuah website yang namanya www.iwpi.info. Oke, iwpi.info ya. Teman-teman tinggal masuk ke website itu untuk bergabung ke IWPI. Oke, semoga terbantu Bu Mary. Sampai jumpa di IWPI Bu. Bapak Taufik, malam Pak Taufik. Jika cicilan PPh 25 tidak ingin dikreditkan semua karena tidak ingin lebih bayar. Lalu, alasannya apa jika nanti AR tanya kenapa tidak mengkreditkan semua? Oke, jawabannya adalah yang pertama, Pak AR itu tidak melanggar hukum. Yang kedua, Pak AR, karena saya tidak mau kena lebih bayar SPT PPh tahunan. Sesimpel itu Pak ya, jujur apa adanya, terbuka, nggak ada yang ambigu. Tidak perlu kita men-setting aneh-aneh. Tidak perlu kita menyiapkan jawaban yang luar biasa, yang bakal keren, yang bakal diterima oleh AR. Tidak perlu Pak, kita jujur apa adanya. Oke, yang pertama itu tidak melanggar hukum, yang kedua supaya SPT tahunan saya tidak lebih bayar. Sesimpel itu Pak ya, tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Oke. Jadi AR juga ngerti, AR juga paham kok bahwa PPh 25 itu boleh dikreditkan, boleh juga tidak dikreditkan. Jadi tidak ada masalah Pak. Silakan saja Bapak buang ke biaya, Bapak tinggal sampaikan kepada AR apa adanya bahwa saya tidak mau SPT tahunan saya lebih bayar. Itulah yang jujur, itulah yang benar dan tidak ada masalah, gitu Pak ya. Tidak perlu kita menciptakan alasan yang aneh-aneh, nggak perlu. Jawablah apa adanya. Oke, sama teman-teman Pak Taufik. Bapak Gede Dion Adi, sekarang kan NIK sama dengan MPWP. Anak saya, mahasiswa, daftar sekuritas pakai NIK-nya sendiri. Dapat dividen, PPh-nya 3.000 perak. Tidak dipotong sekuritas. Apakah anak saya harus daftar MPWP hanya untuk setor PPh dividen 3.000 padahal belum bekerja? Jawaban saya tidak perlu, Pak ya, tidak perlu. Semua harta dia dilapor di bapaknya saja, ya, di SPT-nya Bapak Gede Dion aja, ya. Harta saham tersebut di sekuritas itu, apakah saham atau reksadana atau apapun, dilaporkan di SPT-nya si ayah saja ya, sebagai hartanya ayah. Gitu aja Pak, beres ya. Mengenai dividen 3.000, udahlah, nggak usah pusing lah, nilai kecil. Oke, semua teman tuh Pak Gede Dion. Bapak JWX, malam Pak JWX. Bapak Riki Adri Nugraha, kalau pajak kendaraan konsul bisa nggak kok? Mudah-mudahan bisa ya. Bro Riki nih, teman kita nih, teman badminton. Thank you Bro Riki. Bapak Ibu Devi Nur, malam Bu Devi. Gimana kalau UMKM yang udah nggak bisa pakai tarif 0 UMKM untuk tahun depan, sedangkan rekening koran masih berantakan dan tidak memungkinkan untuk pembukuan? Oke, yang paling gampang pertama adalah pakai MPP istri. Kalau istri belum punya MPP ya, nanti tinggal pindahkan usahanya ke usaha istri sehingga bisa pakai 7 tahun lagi. Kalau istri nggak bisa, pakai MPP anak. Kalau anak sudah dewasa dan belum punya MPP, tinggal dibikin MPP, kemudian bisa pakai 7 tahun. Cara ketiga, pakai mertua atau orang tua. Mertua atau orang tua, atau ya mertua lah ya, atau orang tua, pakai MPP-nya, kemudian bisa pakai 7 tahun. Cara keempat adalah terpaksa bikin PTP, atau CV, atau PT, dan itu terpaksa pembukuan ya. Nah, pembukuan bisa gunakan jasa konsultan pajak atau tenaga akuntan yang di luar sana, yang murah juga banyak, gitu Pak ya. Kalau sederhana sih seharusnya tidak terlalu mahal, gitu kan. Paling gitu doang sih Bu, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak mau begitu ya pakai norma ya. Pakai norma tergantung omsetnya. Kalau omset kecil sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau omsetnya besar sudah miliaran, pakai norma akan cukup memberatkan. Oke? Gitu Bu, semangat terbantu Bu Devi.
Bapak Ri 84 JBR. Pak Awan, saya baru buat NPWP bulan Juli. Saya punya rumah yang dibeli 2016 200 juta. Apakah di laporan SPD tahun depan akan dipertanyakan pajaknya? Jawabannya bisa-bisa saja Pak ya, tetapi harta yang diperoleh sebelum 2019 itu sudah kadaluarsa pemeriksaan. Artinya, Bapak boleh langsung laporkan saja di SPT 2024 ini, kemudian Bapak tulis tuh nilai tahun perolehannya Bapak tulis 2016, oke? Harganya 200 juta. Kemudian di lampiran 3 Bapak tuliskan 200 juta pada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Oke, jadi penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak dituliskan 200 juta di lampiran 3 supaya ada keseimbangan antara penghasilan dengan harta. Begitu Pak. Harta masuk ada rumah 200 juta, kemudian penghasilan masuk penghasilan yang tidak kena pajak 200 juta, selesai. Gitu Pak ya. Nanti kalau ditanya Bapak tinggal bilang bahwa rumah ini dibeli sebelum 2019. Sudah lewat 5 tahun yang lalu sehingga tidak kena pajak. Oke. Semoga terbantu Pak Ari 84 JBR. Terpotong. Sorry ya guys. Terpotong. Sorry, kena scroll. Oke. Kena scroll. Oke, kita lanjut. Bapak CCS Milo. Malam Pak CCS. SP2DK 2021 yang menyebabkan koreksi positif. Apakah perlu pembetulan SPT? Bagaimana pengaruh ke PPh 25? Apakah nanti akan timbul STP karena ada kurang bayar? Oke, jadi gini Pak. Kalau AR tidak minta pembetulan, maka saya tidak melakukan pembetulan. Kenapa? Karena tidak ada guna juga pembetulan. Ya, nggak ada guna. Intinya kan pajak kita sudah bayar. Kemudian kita bebankan pada SPT 2024 ini sebagai beban PPh, kemudian koreksi fiskal negatif. Sesimpel itu. Tetapi kalau mau pembetulan, it's okay. Silakan pembetulan, tetapi PPh 25 jangan dihitung ulang. Oke, PPh 25 jangan dihitung ulang, tetapi gunakan angka yang lama saja. Supaya tidak ada penambahan PPh 25. Oke, dan tidak perlu ada STP. Tetapi kalau Bapak revisi perhitungan PPh 25-nya, maka akan ada muncul STP. Jadi PPh 25 harus sama persis dengan SPT yang sudah kita laporkan sebelumnya. Oke, dan saya sih cenderung tidak usah lapor Pak pembetulan, karena AR juga nggak peduli. AR juga begitu kita sudah bayar, menghilang dia entah kemana. Tidak ada kabar lagi ya. Gitu. Jadi kalau saya sih nggak usah pembetulan. Langsung kita jurnal sebagai beban pajak aja di 2024. Semoga terbantu Pak CCS. Kemudian Ibu Lisa Mona 1183. Untuk faktur pajak penjualan, jika ada pengganti, beda bulan, itu lebih dari 3 bulan, masa expired dari 01 April ke 01 Juli 2024. Apakah kena denda 1% dari DPP? Saya rasa bisa kena Bu ya, kalau penggantinya itu lebih tinggi. Kalau penggantinya itu lebih tinggi nilai barangnya dibandingkan SPT normal, faktur pajak normal, maka akan ada kena denda gitu. Tetapi kalau nilainya malah turun, itu tidak akan menyebabkan denda. Gitu sih Pak. Saya rasa gitu sih Bu ya. Saya rasa nggak masalah, itu jalanin aja Bu. Jalanin aja, nggak ada masalah. Faktur pajak pengganti tidak akan menyebabkan PM-nya tidak bisa dikreditkan ya. Nggak juga. Tetap bisa dikreditkan. Oke. Semua teman-teman Bu Lisa Mona. Bapak JWX NJZ, apa bedanya CV PKP dengan CV non-PKP? CV non-PKP, bagaimana pembukuannya? Oke, jawabannya adalah secara pembukuan sama semua, Pak ya. Secara pembukuan, mau PKP atau non-PKP, sama semua. Yang berbeda cuma ada satu. PKP itu setiap penjualannya ada unsur PPN-nya. Gitu aja. Sedangkan non-PKP itu penjualannya tidak ada unsur PPN yang 11%, yang nanti mau jadi 12%. Sesimpel itu, Pak. Yang lainnya sama, neraca sama, laba rugi sama, laporan-laporan PPh-nya sama semua, ya. Kalau kalau dia PKP, maka ada laporan PPN. Kalau dia non PKP, itu tidak ada laporan PPN. Sesimpel itu ya. PPN itu kan belinya ada PPN 11%, jualnya juga ada PPN 11%. Kira-kira seperti itu, Bu. Mudah-mudahan cocok ya. Sama-sama tuh Pak JWX. Ibu Erina Risyadiani. Malam Bu Erina. Saya ada jual lewat Tokopedia.
Total yang dibayar pembeli berbeda dengan uang yang masuk ke rekening saya karena ada potongan dari Tokopedia. Nanti invoice-nya gimana ya, kok? Nah, jawaban saya adalah invoice tetap sama dengan nilai yang dibayarkan oleh si pembeli, gitu ya. Jadi kalau harga belinya itu anggaplah 1 juta gitu ya, tiba-tiba dipotong-potong-potong masuk ke rekening kita cuman 800.000, contohnya seperti itu ya. Invoice kita berapa? Invoice kita tetap 1 juta. Tetapi akan muncul yang namanya beban komisi atau beban jasa Tokopedia atau beban marketplace senilai 200.000. Begitu, Bu ya. Jadi invoice kita tetap pakai nilai bruto, bukan nilai yang masuk ke rekening. Nggak begitu, tetap pakai nilai bruto, yaitu yang dibayar oleh si pembeli sejak awal. Semangat bantu, Bu Erina. Bapak CBS CCS Milo, apakah ada penghapusan denda administrasi pajak di 2024 ini kok? Jawabannya ada Pak ya, jawabannya ada dan di beberapa kanwil sudah ada. Jadi ini per kanwil nih, ini tidak semua Indonesia dapat ya, hanya beberapa kanwil aja dan silakan dicek aja ke kanwilnya Bapak apakah dia punya program itu. Kalau dia punya program silakan diikuti saja. Oke, semua teman tuh Pak CCS Milo. Ada penghapusan, ada pengurangan denda gitu ya, ada macam-macam. Bapak W. Bare Mitchell. Malam kawan, malam Pak W. Bare Mitchell. Bapak Ahok 8888. Kalau anak sekolah di luar negeri, apakah NPWP-nya bisa dipakai? Kalau misalnya nggak bisa, tapi dipaksakan dipakai NPWP anak, apakah ada konsekuensi? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jawaban saya adalah bisa Pak ya. Kalau dia sudah punya NPWP, walaupun orangnya ada di luar negeri, maka NPWP-nya dia tetap bisa dipakai. Nah pertanyaan saya, Bapak mau pakai buat apa? Mau pakai buat buka rekening kah? Atau mau beli rumah kah? Atau mau ngapain? Jawabannya tetap bisa Pak ya. Setahu saya, walaupun orang di luar negeri, NPWP dia itu selama dia masih aktif, tetap bisa dipakai untuk keperluan apapun. Nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Ahok. Bapak Jo Acai, malam Pak Jo. Perusahaan non-PKP membeli aset dikenai PPN masukan. Nilai aset aktifanya adalah harga include PPN atau exclude PPN, Pak. Jawaban saya adalah include PPN, gitu ya. Karena kita tidak PKP, maka kita tidak peduli dengan PPN. Pokoknya semua harga invoice termasuk PPN, itulah nilai barang yang saya akui. Gitu Pak ya, mudah-mudahan cocok ya. Jadi invoice dia, harga barang plus PPN, totalnya itulah yang saya anggap sebagai aset. Gitu. Karena saya bukan PKP, maka saya tidak peduli dengan PPN. Pokoknya total uang yang saya bayar, itulah nilai aset yang saya akui. Nah, semua teman tuh Pak Joy Acai. Ibu Erina, apakah uang makan karyawan termasuk natura? Dan jawabannya iya ya. Apakah masuk ke perhitungan PPh 21? Jawabannya masuk ya. Jadi kalau kita kasih dia uang makan, maka itu adalah natura dan itu juga objek PPh 21. Yang tidak kena PPh 21 adalah kalau makannya itu berupa barang, makanan nasi beneran dan semua karyawan dapat. Maka itu natura tetapi tidak kena PPh 21. Setahu saya begitu Bu ya. Tetapi kalau bentuknya uang, maka itu adalah natura yang jadi objek PPh 21. Semua teman tuh Bu Erina. Ibu Suryatik, malam kawan, malam Bu Suryati. Saya dapat WA dari orang pajak. Saya disuruh datang ke KPP. Kata orang pajak mau menjelaskan bahwa ada pajak yang perlu dibayar. Minta saran harus gimana? Apakah perlu datang atau diabaikan saja? Saran saya begini Bu, Ibu tolong WA ke dia, Pak tolong kirimkan surat resmi ya apabila ada SP2DK. Sesimpel itu ya. Jadi kalau ada SP2DK, kirimkan pakai surat resmi. Saya tidak mau terima email, nggak mau terima WA, nggak mau terima undangan tidak resmi. Saya maunya terima undangan resmi atau surat SP2DK resmi kalau memang ada SP2DK. Gitu aja Bu ya. Kita bukan pegawai orang pajak ya, kita juga orang sibuk ya. Kalau saya sih ada surat aja saya nggak mau datang, apalagi nggak ada surat gitu ya. Oke, semua teman tuh Bu Suryati. Ibu Cynthia Lim. Malam Pak Wan, malam Bu Cynthia. Kalau usaha Bapak dialihkan ke anak, bayar pajak Bapaknya itu sampai bulan Desember. Kemudian aset barang dihibahkan kepada anak. Apakah harus bikin surat keterangan tentang hibah barang? Jawabannya perlu.
Pak ya, perlu Bu ya. Jadi buat teman-teman yang tahun depan mau mengalihkan usahanya kepada si anak, maka teman-teman perlu membuat surat hibah. Surat hibah itu dibikin di awal Januari ya. Awal Januari pada tanggal sekian saya memberikan hibah kepada anak saya berupa barang dagang senilai sekian. Sampaikan di dalam surat hibah tersebut. Gitu Pak. Nah, Ibu ya, nanti si anak terima surat hibah dan dia mulai mengakui barang dagang tersebut dan dia mulai dagang dan dia mulai bayar pajak seperti biasa. Sedangkan di orang tua itu langsung berhenti bayar pajak. Sesimpel itu. Saya mau teman tuh Bu Cynthia Lim. Bapak W. Barre Mitchell, tolong tanya, kalau trading forex dengan modal yang akan ditradingkan, kalau di SPT, apakah modal tersebut dicantumkan juga karena modal tersebut bisa berkurang? Saya masih nggak nangkap maksud Bapak apa, tapi saya ngerti konsepnya. Intinya gini, yang Bapak laporkan di SPT tahunan sebagai nilai trading forex adalah uang yang Bapak keluarkan dari rekening. Oke? Jadi kalau anggaplah Bapak punya uang 100 juta, Bapak masukkan ke dalam bursa trading 100 juta kan? Nah, 100 juta ini kan berkembang ya, berkembang. Ya udah, Bapak nggak usah pusing. Bapak laporkan nilai modalnya aja, senilai 100 juta ini. Karena kan di dalam dunia trading forex mungkin ada istilahnya bisa berlipat ganda, kemudian dipinjamin hutang dan sebagainya kan. Nggak usah pusing. Pokoknya modal Bapak berapa? Kalau modal Bapak cuma 100 juta, ya udah, yang Bapak cemplungin 100 juta, maka 100 juta itulah yang Bapak laporkan sebagai aset, sebagai harta yang namanya modal trading forex, itu juga boleh. Gitu Pak ya. Nah, mengenai nanti ada kenaikan-kenaikan selama belum ditarik, kalau Bapak nggak mau, nggak usah dilapor dulu lah. Tapi kalau Bapak mau tarik, nanti mungkin ada capital gain yang harus Bapak perhitungkan ya. Gitu. Kalau Forex, setahu saya belum ada PPh final, jadi harus dihitung ya pajaknya. Semua teman tuh Pak W. Barre Mitchell. Bapak W. Barre Mitchell, di SPT, apakah masuk di setara kas atau apa kok? Boleh Pak ya, boleh di setara kas, kemudian di keterangan Bapak kasih keterangan. Di keterangan Bapak jelaskan bahwa ini adalah Forex, mungkin di sekuritas apa, atau di nama softwarenya apa, tinggal disampaikannya di keterangan, supaya Bapak juga ingat. Gitu sih Pak ya. Semua teman tuh, Pak W. Barre Mitchell. Ibu Gitawati, malam Bu Gita. Rumah di bawah 60 meter persegi itu nggak kena PBB, oke? Dan rumah warisan yang belum dibagi juga harus dilaporkan ya. Jawabannya betul, harus dilaporkan. Apakah ada batasan ukuran dan harganya? Nggak ada batasan Bu ya. Berapapun ukurannya, berapapun harganya, sebaiknya tetap dilapor di SPT tahunan. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan jejak. Gitu ya, supaya SPT kita tuh betul-betul mencerminkan kondisi harta yang kita miliki. Walaupun nilai kecil, kita tetap laporkan supaya nggak ada masalah, gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba suatu hari kita jual, harganya tiba-tiba membludak tinggi gitu, kita belum laporin, gitu ya. Jangan ya. Jadi harus dilaporkan apa adanya di SPT tahunan. Oke, semua teman tuh Bu Gitawati. Bapak CC Chen, malam Pak CC. WPOP kalau omsetnya melewati 500 juta, apakah wajib bayar PPh final tiap bulanan ya? Jawabannya iya. Ya, orang pribadi yang masih bisa pakai UMKM itu dari 0 sampai 500 juta itu tidak usah bayar pajak. Setelah 500 juta, dia baru mulai bayar pajak 0,5% kalikan nilai omsetnya. Dibayar di bulan berikutnya, maksimal tanggal 15. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Sechen. Bapak Nick 902. Malam Pak Nick. 2025 infonya ada TA, oke. Orang tua tidak punya MPWP. Ada aset rumah nominal sekira-kira 700 juta. Apakah boleh saya masukkan di TA anak dan dimasukkan di aset MPWP anak? Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. Mau dilapor dimanapun boleh, di anak boleh, di bapaknya boleh. Pokoknya rumah itu yang sebelumnya tidak pernah diakui oleh seseorang, sekarang saatnya diakui, kemudian dibayar PPh TA-nya. Sudah sesimpel itu Pak ya. Tetapi kan kalau ini masih atas nama orang tua, maka suatu hari Bapak harus membalik nama kepada anak ya, karena dia masih nama orang tua. Sesimpel itu Pak ya. Intinya semua harta yang belum dilapor di SPT seseorang itu boleh dilaporkan di TA. Dan tidak harus di TA-nya orang itu. Bisa juga di TA orang lain. Karena TA itu adalah mencari kebenaran material. Mencari kebenaran barang ini punya siapa sebenarnya. Gitu ya, bukan melihat dokumen. Oke, saya mau bantu Pak Nick 902. Bapak Ri 84 JBR.
Pak Awan, saya punya penghasilan di bawah PTKP, tetapi punya utang pinjol yang besar sampai 80 jutaan, tapi dalam kondisi gagal bayar. Apakah akan dipermasalahkan oleh AR penghasilan lebih kecil dari hutang? Jawabannya tidak masalah, Pak ya, tidak masalah. Dalam kasus seperti Bapak ini, Bapak nggak usah pusing mengenai pajak. Bapak fokus gimana caranya untuk menghasilkan uang lebih banyak supaya bisa Bapak nanti memperbaiki kondisi keuangan. Buat orang-orang seperti Bapak itu tidak akan kena masalah. Nggak usah khawatir, Pak ya. Nggak usah khawatir. Fokus saja cari duit, fokus saja cari bisnis. Nggak usah pusing mengenai pajak, Pak. Bapak yang penting lapor aja SPT tahunan, lapor tiap tahun. Ya, kondisi nihil juga nggak apa-apa lah, Pak. Oke? Semoga terbantu, Pak Ri 84 JBR. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. Kalau jual tepung, omset di bawah 4,8 M, dipindah ke CV, dan rencana mau PKP. Apakah faktur pajak masukan dari pembelian kardus dan kemasan bisa dikreditkan? Jawabannya bisa, ya. Mengingat bahan baku dari broken di menir bebas PPN, jadi tidak ada faktur pajak masukan lagi. Jadi gini Pak, kalau kita sudah PKP, maka semua faktur pajak masukan yang berhubungan dengan usaha, maka itu dapat dikreditkan. Jadi tidak harus faktur pajak masukan yang berhubungan dengan tadi apa, jualan apa gitu ya. Pokoknya kardusnya juga bisa, plastiknya juga bisa, beli minum air aqua juga bisa kalau ada PPN ya. Jadi intinya semua pajak masukan itu bisa dikreditkan kalau berhubungan dengan usaha. Kalau kita sudah PKP. Oke. Semua terbantu Pak Mei 21. Kemudian Bapak Palasah 66. Malam kawan, malam Pak Palasah. Anak mindahin usaha UMKM ke NPWP orang tua. Hasil usaha nanti dihibahkan ke anak. Apakah harus selalu pakai akte notaris? Jawaban saya tidak wajib dan tidak perlu ya. Jadi hibah itu tidak wajib notaris teman-teman ya. Bisa di bawah tangan aja. Surat di bawah tangan juga boleh ya. Tidak harus di depan notaris, tidak wajib. Semua terbantu Pak Palasah. Yang kedua, mulai 2025 saya memakai CV dan terpotong Pak ya. Terpotong. Dan menurut saya tidak ada masalah Pak ya. Nggak ada masalah. Pakai CV boleh, bagus juga ya. Bapak Hoshimura, malam kok, malam Pak Hoshimura. Lanjut Bapak Yamin TJ. PPH luar negeri berapa persen ya? PPH luar negeri. Maksud Bapak bagaimana? Maksud Bapak bagaimana nih PPH luar negeri? Kalau orang punya penghasilan dari luar negeri, itu potong pajaknya tetap sama ya. Tetap sama seperti PPH orang pribadi progresif yang biasa. Jadi nanti penghasilan kita di SPT pribadi itu akan digabung semua ya. Antara pribadi, antara dalam negeri dengan di luar negeri, digabung semua, dihitung PPH-nya pakai tarif Indonesia. Itu sih Pak. Nggak pengaruh penghasilan itu dari dalam maupun dari luar negeri. Tetap digabung. Oke. Bapak Yamin. Contohnya dapat bunga deposito dari luar negeri. Oke, gabungin Pak, gabungin dengan penghasilan di dalam negeri dan kena PPH orang pribadi progresif yang 5%, 15%, 25, 30, 35%. Gitu Pak ya. Jadi walaupun di Indonesia deposito itu PPH final 20%, tapi kalau dari luar negeri itu akan digabung dengan penghasilan yang bukan final dan dihitung PPH orang pribadi progresif. Oke. Semua terbantu Pak Yamin. Bapak Hoshimura 789. Saya baru buat NPWP. Harta yang mau masukin tanah atas nama saya 2016 dan saham 180 juta. Penghasilan PTKP digaji orang tua. Oke. Jadi Bapak boleh laporkan aja semua di SPT 2024 Pak ya. Tetapi Bapak tulis keterangannya di bagian lampiran 3 bahwa itu adalah penghasilan dari hibah. Oke. Kalau emang itu betul dari hibah orang tua ya sudah, nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Kalau hibah nggak ada masalah. Yang penting orang tua mesti clear nih perpajakannya. Karena hibah itu akan cenderung AR itu mempertanyakan SPT orang tua. Jadi ketika orang tua mau kasih hibah kepada anak, SPT si orang tua harus clear dulu. Harus sudah laporkan harta tersebut. Oke. Kalau cuma tanah dan saham 180 juta sih uang kecil lah ya. Ini masih bisa diatur oleh si orang tua. Sehingga Bapak tinggal langsung laporkan aja dan langsung mengaku ada penghasilan hibah. Oke, semua terbantu Pak Hoshimura. Bapak Hoshimura, tanah 2016 atas nama saya nggak ada di SPT ayah saya. Ayah saya pernah ikut TA1 dan TA2. Nggak apa-apa ya dimasukin di SPT ku 2024. Jawabannya nggak apa-apa Pak ya. Masukin di SPT Bapak sebagai anak di 2024. Tetapi Bapak perlu memperhatikan berhubung ini harta belum dilapor di SPT ayah, mesti cek dulu nih. Apakah ini nggak dilapor karena
kelupaan di ayah atau bagaimana gitu ya. Mungkin perlu bongkar SPT ayah gitu Pak ya, supaya nggak salah, perlu bongkar SPT ayah supaya dihitung dengan benar nih yang mana yang mesti dicocokin. Intinya sih Bapak tetap harus lapor. Jadi apapun skenarionya, Bapak tetap harus laporkan di SPT 2024 ini supaya clear gitu ya. Nah, tinggal dirapi-rapikan di SPT orang tua aja, di SPT ayah. Oke. Atau kalau nggak langsung masukin di TA nanti juga boleh. Masukin di TA 2025 juga boleh kalau mau. Oke, tapi TA kan belum pasti ya. Nah, semua teman tuh Pak Hoshimura. Bapak Palasa 66. Malam kawan, malam Pak Palasa. Izin tanya, satu, anak mindahin usaha UMKM ke orang tua. Hasil usaha nanti dihibahkan. Apakah harus melalui akte notaris? Jawabannya tidak wajib Pak ya, tidak harus ke notaris. Oke. Bapak Hoshimura, nanti lapor SPT 1770 atau SSKO. Jawabannya 70 Pak ya, sudah tidak ada SS ya. Ke depan sudah tidak ada SS ataupun S, semua digabung ke 1770 yang polos ya. Semua orang akan digabungkan ke SPT 1770 yang polos. Gaji PTKP, tapi ada saham di bursa, ada dividen juga kok. Nanti gaji itu taruh di pendapatan lain ya. Jawabannya betul Pak ya. Lampiran 1, halaman 2, paling bawah, yang namanya pendapatan lain-lain dalam negeri. Disitulah Bapak masukkan semua penghasilan Bapak ya. Dari orang tua, dari paman, dari saudara, dari kakak-kakak. Semua digabung, taruh di situ. Oke, kalau nanti ternyata angkanya di atas PTKP, ya nanti akan ada pajak. Nggak apa-apa sih, bayar pajak nggak besar juga. Oke, semua teman tuh Pak Hoshimura. Bapak Jain, kawan, kalau Cortex udah resmi, terus pelaporan di DJP online akan dialihkan sepenuhnya ke Cortex, jawabannya betul ya. Tetapi 2024 belum ya. SPT tahunan 2024 katanya masih akan menggunakan sistem yang lama. Jadi Cortex itu nanti mungkin setelah April ya, baru betul-betul sepenuhnya Cortex gitu ya. Kalau sekarang masih metode yang lama dan mungkin masih ada masa penyesuaian lah, 6 bulan atau 1 tahun lah untuk penyesuaian dari sistem lama ke sistem baru. Ya sambil berjalan lah Pak Cortex ya, nggak ada masalah, pelan-pelan. Oke, teman-teman tuh Pak Jain. Bapak Nebuka Nezar. Apakah 0,5% diperpanjang atau enggak? Jawabannya belum tahu ya, karena Menteri UMKM Pak Maman sudah mau suratin Sri Mulyani ya. Kalau Sri Mulyaninya tergugah hatinya dengan suratnya Pak Maman, ya siapa tahu mau dibantu gitu ya. Atau ke Prabowo. Yang pasti belum ada kabar. Belum ada kabar apakah akan dilanjutkan atau diperpanjang atau nggak diperpanjang, belum tahu. Semua teman tuh Pak Nebuka Nezar. Bapak Nick 902. Malam Pak Nick. Orang tua ada rumah atas nama orang tua. Perolehan 2013. Tetapi orang tua tidak punya NPWP. Apakah boleh langsung dihibahkan ke anak dan anak masukin di harta SPT anak? Oke, ada rumah atas nama orang tua, perolehan 2013. Tapi orang tua tidak punya NPWP. Jawaban saya boleh-boleh aja Pak ya, karena sudah jauh melewati 10 tahun ya. Jadi sekarang kan 2024 nih, jadi dia 2013 kan sudah lebih dari 10 tahun. Artinya bahkan sudah di luar jangkauannya Bukper ya. Ya sudah, langsung saja dilapor di SPT anak boleh, dibikin surat hibahnya, kemudian dilapor di SPT anak, kemudian anak mengaku ini sebagai hibah. Toh memang ada surat hibahnya gitu ya. Sedangkan orang tua sudah tidak bisa kena pajak gitu loh. Karena itu sudah lewatin 10 tahun yang lalu. Gitu Pak. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Langsung lapor aja Pak. Sudah oke sih. Semua teman tuh Pak Nick 902. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Mau beli tambahan modal untuk PTP. Yang belum laku penjualannya karena masih sepi. Tapi di SPT perorangan saya tidak ada harta uang tunai. Gimana ya? Bingung saya. Oke, jawabannya gampang Pak ya. Jadi Bapak mesti pembetulan SPT. Bapak pembetulan SPT, Bapak mengakui ada tambahan penghasilan, di mana penghasilan itu menyebabkan Bapak menjadi punya tambahan harta, yang mana harta ini nanti Bapak bisa pakai untuk menambah modal di PTP. Simple Pak ya, simple ya. Jadi selama ini kan Bapak punya uang, tetapi Bapak nggak laporkan di SPT. Ya, solusi adalah pembetulan SPT, laporkan uang tersebut, dan laporkan juga kalau memang ada penghasilan yang menyebabkan Bapak punya uang itu. Gitu Pak, tinggal bayar pajaknya, kalau ada denda ya denda pajaknya tinggal dibayar. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Palasah 66. Mulai 2025 saya pakai CV dan menggunakan gedung tempat usaha milik saya. Apakah CV harus bayar sewa ke saya? Jawabannya boleh kalau mau. Sebagai pemilik gudang dan motong PPh final.
Makasih Kak Awan, semoga sehat selalu. Makasih Pak. Jadi gini, apakah CV atau PT perlu membayar uang sewa kepada kita sebagai pemilik gedung? Jawaban saya adalah alangkah baiknya dibikin sewa. Oke, jawaban saya adalah alangkah baiknya kalau CV atau PT ini menghasilkan uang, bisnisnya bagus, alangkah baiknya dibayar sewanya, kemudian potong PPh final 10%, kemudian ditransfer uang 90%. Sesimpel itu kalau bisa. Tetapi kalau Bapak nggak mau bayar pajaknya, ya sudah, Bapak tinggal mengakui ada pinjam pakai ya, tinggal bikin surat pinjam pakai, ya sudah, jadi dipinjamkan aja, nggak usah bayar PPh sewa. Kira-kira seperti itu Pak. Semua teman tuh Pak Palasah 66. Ibu Cynthia Lim, kalau usaha sudah dialihkan ke anak, apakah surat izin usaha atau NIB harus dicabut? Jawaban saya tidak perlu dicabut Bu ya, tidak usah dicabut, nggak usah ngubah OSS, nggak usah ngubah apapun. Langsung saja si orang tua berhenti bayar pajak, ongkang-ongkang kaki di rumah aja, liburan aja, silakan si anak yang mulai usaha. Gitu Bu, nggak ada masalah menurut saya sih. Oke, teman-teman tuh Bu Cynthia Lim. Ibu Mary Su, makasih kawan, sama-sama. Bapak Hakim Kim Jo. Malam Pak Wan, malam Pak Hakim. Mengenai jasa dokter yang dibayar pasien di RS, yang 20 ke RS dan 80 ke dokter. Oke, terus? Terpotong Pak Hakim? Oke, terpotong Pak Hakim ya. Apa pertanyaannya Pak ya? Mohon maaf ya. Ibu Anas Nur Saiful. Malam kawan, malam Bu Anas. Apakah peralihan PPh final ke istri sudah bisa dipastikan aman? Jawaban saya aman, Pak ya. Jawaban saya aman, tetapi belum ada yang praktek kan? Belum ada yang praktek, berarti kan belum ada kasus. Belum ada kasus, jadi kita belum tahu bagaimana ke arah ke depannya bagaimana ya, kita belum tahu. Tetapi saya merasa itu cukup aman. Kalau tidak, dasar hukum apa jika nanti ditanyakan oleh AR untuk perpindahan ini? Jawabannya tidak ada masalah ya. Jawabannya dasar hukumnya ya, orang baru bikin NPWP, dia bisa menggunakan PPh final 7 tahun. Itu dasar hukumnya ya. Gitu Pak. Jadi nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Anas Nur Saiful. Kemudian Bapak Bengkel Obeng. Kok Awan tanya lagi. 2024 ini kan saya lewat omset dikit aja lewati 4,8 M dan saya sudah melakukan pecah omset. Dan jika TA jadi dan saya ikut, apa saya bebas dari pemeriksaan 2024? Jawabannya iya, Bapak akan bebas dari pemeriksaan, tetapi tahun berapa kita masih nunggu TA ya. Kita masih nunggu TA itu menyelamatkan kita sampai tahun berapa itu belum jelas. Apakah dibatasi 2023 ataukah 2024? Mudah-mudahan sampai 2024 ya. Jadi kita bisa clean and clear. Gitu Pak Bengkel. Oke, semua teman tuh Pak Bengkel Do Obeng. Bapak Rahma Tramadani 92. Malam kok, malam Pak Rahmat. Kalau KBLI di NPWP, apakah bisa dirubah? Jawabannya bisa ya. Karena saya mau pindah dari CV ke orang pribadi. Jawabannya bisa ya. Bapak mau ngubah KBLI di NPWP itu, Bapak tinggal masuk ke DJP online, pilih menu profil ya. Pilih menu profil, nanti kan ada KLU di situ ya. Nah, KLU itu bisa diubah secara manual, kemudian klik simpan, ya udah terganti deh KLU-nya. Oke, KLU sama aja dengan KBLI. Nah, semua teman tuh Pak Rahmat. Bapak Miko Dai 168. Malam kawan, malam Pak Miko. Mau tanya, saya dapat dividen dan telah lapor realisasi investasi. Nanti isi SPT-nya gimana kok? Apa tetap ditulis di formulir 1773 dasar pengenaan pajak PPh bruto dan PPh terutang? Mohon penjelasan. Nah, jawabannya adalah Bapak laporkan di lampiran 3 betul, tapi bukan di atas ya, bukan di bagian PPh final. Tapi Bapak laporkan di bawah, di bagian yang namanya bukan objek pajak. Bapak laporkan yang namanya bukan objek pajak lainnya. Oke, nanti disitulah Bapak masukkan nilai dividennya. Oke, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak ya, laporan ke situ ya Pak Miko ya. Bukan di bagian atas yang PPh final, tidak. Oke, semua teman tuh Pak Miko. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Loh Pak Awan, emang batas pemeriksaan pajak itu 5 tahun ataukah 10 tahun sebelumnya? Jadi ada 2 macam pemeriksaan Pak ya. Ada 2 macam pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan perdata biasa. Yang kedua adalah pemeriksaan bukti permulaan atau pemeriksaan pidana. Kalau perdata itu 5 tahun. Kalau pidana itu 10 tahun.
Oke, jadi batas kita aman itu adalah pemeriksaan administratif yang biasa 5 tahun, itu pemeriksaan lapangan biasa. Tetapi kalau pemeriksaannya bukper atau pidana pajak itu 10 tahun. Gitu Pak ya. Jadi supaya nggak bingung ya. Kalau perdata itu 5 tahun, kalau pidana 10 tahun. Gitu. Tetapi kan pada umumnya kita itu bukan pidana ya. Pada umumnya adalah perdata. Sehingga lebih tepat 5 tahun kalau mau bebas dari pemeriksaan. Tetapi kalau bukper, pemeriksaan bukti permulaan itu 10 tahun ya. Itu untuk mencari tindak pidana perpajakan. Sama teman tuh Pak Henry. Oke. Lanjut Bapak Heni Gun. Sebentar ya, ada orang telepon. Oke. Lanjut Ibu Heni Gun. Malam kok, malam Bu Heni. SPT PPh 21 Desember karyawan yang sudah dibuat resign bulan Maret, apakah perlu diinput lagi? Jawabannya tunggu ya. SPT PPh 21 masa Desember, karyawan yang sudah dibuat resign bulan Maret, apakah perlu diinput lagi? Jawabannya tidak perlu, setahu saya Bu ya. Jadi sekarang ini, di metode TER yang terbaru PPh 21, ketika orang resign, maka di bulan dia resign langsung dibikinin A1. Sehingga ketika nanti di bulan Desember, orang ini sudah tidak muncul lagi. Gitu Bu ya. Jadi ketika bulan Desember dia sudah tidak muncul, kita hanya bikinin A1 langsung di bulan ketika dia resign. Sesimpel itu. Oke. Semua teman tuh Bu Heni Gun. Ibu Heni Gun, maksudnya karyawan resign kan sudah dibuat bukti potong tahunan. Betul Bu ya. Jadi ketika Desember sudah nggak ada. Setahu saya sudah nggak ada. Jadi Desember itu kita hanya laporkan A1 buat karyawan yang memang masih bekerja sampai bulan Desember. Setahu saya begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Heni Gun. Ibu Heni Gun, apakah perlu di masa Desember diinput di laporan tahunan? Setahu saya nggak perlu Pak ya Bu ya. Tapi coba cek nanti deh. Kita coba cek lagi ya. SPT PPh 21 masa Desember tuh bentuknya seperti apa. Setahu saya sih sudah tidak perlu lagi. Tapi nanti kita cek lagi ya. Karena kan kita belum tahu nih formulir yang terbaru. Nanti siapa tahu berubah lagi. Oke, teman-teman tuh Bu Heni. Bapak Jimmy 2906. Kok kalau 2025 UMKM sudah tidak bisa lanjut dan kita sudah tidak mau pakai lagi. Apakah harus lapor atau biarkan saja atau bagaimana prosedurnya? Jawaban saya adalah biarkan saja Pak ya. Kita tidak perlu melaporkan kepada DJP, kita tidak perlu bikin surat apapun kepada DJP. Kalau mau berhenti ya berhenti aja, gitu Pak ya. Kalau mau lanjut ya lanjut gitu. Jadi tidak perlu bikin surat apapun, gitu Pak ya. Sama teman tuh Pak Jimmy. Bapak Rahmat Ramadhani, kalau PPh final yang kurang bayar 2021 kira-kira terpotong apa nih Pak? Pak Rahmat terpotong ya, boleh ketik lagi Pak. Bapak Miko Die, malam. Tanya lagi, kalau mau mengurus SK SPLN, kemana ya Apakah di dalam negeri? Jawabannya gini, jadi surat itu diajukan di dalam negeri, tetapi dia butuh dokumen-dokumen di luar negeri. Dia butuh dokumen dari KBRI di luar negeri atau otoritas pajak di luar negeri atau gimana gitu deh. Coba Bapak cek Google ya. Bapak coba cek Google, ada beberapa persyaratan untuk mengajukan SPLN gitu. Jadi dia harus mengajukan berbagai syarat dari dalam negeri dan luar negeri gitu Pak. Nah, akan melibatkan KBRI di luar negeri kalau nggak salah ya. Nah, coba cek di Google Pak, ada persyaratan-persyaratan untuk SPLN. Semua teman tuh Pak Miko Die. Bapak Rahmat, kalau PPh final kurang bayar dari 2022 sampai dengan 2023, dendanya berapa persennya? Dendanya kita anggap aja maksimal ya. Anggap aja maksimal sekitar 24%. Gitu Pak. Anggap aja maksimal 24%. Nggak usah pusing. Pokoknya kalau terlebih denda ya udah kita bayar aja dah. Daripada kita pusing hitung-hitungin lagi. Pajak itu menghitung denda pakai sistem. Jadi kemungkinan besar sudah benar gitu ya. Kita tidak jarang sekali bahkan nggak pernah yang namanya hitungan denda itu salah gitu. Karena dia menghitung pakai sistem. Oke, teman-teman tuh Pak Rahmat. Bapak Doni Frans Jaya 91. Halo kawan, halo Pak Doni. Jika biaya atas jasa di jurnal jadi biaya lainnya di saat PT masih UMKM, itu akan diusut AR untuk PPh-nya atau tidak Jawabannya akan diusut. Gitu Pak ya. Jadi kita aja nih lagi ngobrol-ngobrol seperti ini kita kepikiran, ya kan? Apalagi seorang AR yang setiap hari kerjaannya adalah untuk memeriksa orang, gitu loh, ya kan? Kita aja nih orang biasa bisa mikir bahwa itu nggak beres. Apalagi orang pajak yang setiap hari kerjaannya untuk menghantam orang, pastilah dia akan bongkar itu SPT tahunan. Pasti dia bongkar laporan akunting kita, yang namanya biaya lain pasti dia minta buku besarnya. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Doni.
Lanjut, Bapak Ibu Tan Lili T. Halo kawan, halo Bu Tan. Jika MPP suami sudah 7 tahun dan diganti MPP istri, apakah anak, maka bagaimana laporan SPT tahunan suami yang dulunya sudah ada daftar harta dan penghasilan? Bagaimana laporan SPT tahunan 2025 atau 2024? Oke, jawaban saya adalah si suami tetap lapor seperti biasa, hartanya tetap seperti biasa, tinggal dikurangin barang dagang karena pindah ke anak atau istrinya, tetapi harta yang lain tetap seperti biasa. Nah, penghasilan suami dari dagang langsung nol. Oke, penghasilan suami dari dagang langsung dibikin nol dan dia tidak usah bayar pajak PPh final lagi. Gitu, Pak. Bu ya. Tetapi kan si suami ini mungkin masih punya penghasilan dari deposito, dari sewa dan lain-lain sebagainya. Tetapi penghasilan yang namanya dagang sudah tidak ada lagi. Gitu, Bu. Sesimpel itu aja, nggak ada masalah ya. Sedangkan harta lanjut terus seperti biasa. Oke. Semua teman tuh, Bu Tan Lili. Bapak Mei 21. Kalau dari orang pribadi non-PKP mau pindah ke CV dan PKP, apakah persediaan barang dagang yang dipindah ke CV kena PPN? Jawabannya adalah ketika dipindahin nggak ada PPN. Karena ini kan imbreng ya, imbreng barang dagang ke modal CV kan. Imbreng dari non-PKP kepada PKP itu tidak kena PPN. Tetapi ketika nanti CV sudah PKP, dia mau jual barang ini, maka dia kena PPN. Gitu Pak ya, sesimpel itu ya. Dari orang pribadi, setoran modal barang kepada CV tidak ada unsur PPN, tetapi ketika CV-nya sudah jadi PKP, dia mau jualan barang ini, maka dia kena PPN atas barang tersebut. Memang seperti itu Pak. Memang itu rugi bagi si orang pribadi ataupun CV, tapi itu memang seperti itu caranya. Gitu Pak ya. Kalau Bapak mau tidak kena PPN, maka barang yang lama itu harus dijual tetap di orang pribadi, tidak di PKP. Gitu Pak. Sama-sama tuh Pak Mei. Bapak Ahok 888. NPWP anak yang di luar negerinya mau dipakai buat pecah omset kok awan. Oh, mau dipakai buat pecah omset. Jawabannya boleh-boleh saja Pak ya. Boleh-boleh aja. Jadi ceritanya kan si orang tua mau pindahin usaha ke NPWP anak. Tetapi kan orang di luar negeri gitu ya. Ya, oke lah Pak ya. Kalau nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan sama AR ya dikemplang sama AR. Ya nggak apa-apa lah Pak ya. Nggak apa-apa. Nanti tinggal bikin alasan bahwa walaupun dia di luar negeri, tetapi kan yang kerja ada pegawai di situ. Tinggal diatur aja Pak alasannya Pak ya. Intinya kalau dia masih 7 tahun, masih dalam rangka yang bisa pakai UMKM, masih boleh ya. Semua teman tuh Pak Ahok. Bapak Leo Hasan, kawan, malam Pak Leo. Saya KLU-nya toko bangunan dan UMKM. Dalam perhitungan MPPN, ternyata ada tarifnya ya kok. Betul Pak ya, betul. Jadi, menurut Per 17 tahun 2015, itu kan di situ ada tabel norma namanya ya. Jadi, pengusaha bangunan itu sudah ada ditentukan berapa persen keuntungannya. Jadi, negara menentukan berapa persen keuntungan dari wajib pajak. Gitu ya, memang kurang ajar sih, tapi memang begitu caranya. Negara menentukan berapa persentase keuntungan kita. Karena kita tidak ada pembukuan ya. Kalau kita pembukuan maka aman. Karena penghasilan dihitung dari laporan keuangan kita. Tetapi kalau tidak pembukuan alias norma alias NPPN, maka penghasilan dihitung oleh negara pakai tabel di Per 17 tahun 2015. Oke, semua teman tuh Pak Leo Hasan. Bapak Ling Jakarta 2018. Malam Pak Ling. Mohon tanya, kakak beli rumah baru. Sumber dana dari hasil dari jual rumah warisan almarhum orang tua. Dan rumah baru itu dibeli untuk adiknya dan nama adik. Apakah bisa? Bayar pajaknya bagaimana? Oke, jawaban saya secara hukum dan secara umum bisa-bisa aja dilakukan Pak ya. Cuman kalau ini belum terjadi, sebaiknya Pak ya, jangan membingungkan mengenai nama di sertifikat ya. Jadi biarlah nama di sertifikat adalah sesuai dengan pemilik sebenarnya. Kalau memang itu barang mau dikasih kepada si anak A atau anak B, maka biarlah sertifikat atas nama dia, gitu ya. Jangan nama orang lain, jangan nama kakak dia yang lain atau nama adik yang lain, jangan, gitu ya. Kalau memang itu belum terjadi. Nah, tetapi kalau sudah terjadi ya sudah nggak apa-apa. Kalau sudah terjadi ya sudah. Nanti siapa yang mesti mengakui rumah ini adalah sesuai dengan amanat pemberi waris. Jadi kalau pemberi waris menyatakan bahwa nanti hasil dari rumah ini akan saya kasih kepada anak A sekian, anak B sekian, ya udah si anak A dan anak B akan melaporkan sesuai dengan proporsi kepemilikan warisan mereka. Jangan lihat sertifikat ya.
nggak usah lihat sertifikat. Yang kita mesti lihat adalah kondisi sebenarnya. Bagian saya itu berapa ya warisan ini? Nah, saya hanya melaporkan rumah ini adalah senilai persentase warisan saya aja. Gitu Pak. Walaupun rumah ini atas nama orang lain atau nama saya sepenuhnya, tetap aja saya hanya melaporkan rumah ini sebagai bagian dari warisan saya saja. Bagian persentasenya saja yang kita laporkan. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi jangan lihat dokumen, tetapi lihatlah kondisi sebenarnya. Bagaimana pembagian warisnya. Oke. Semua terbantu Pak Ling Jakarta. Bapak Rahmat, Ko Awan. Kalau NPPN 15%, itu modalnya 15% atau netonya 15%. Itu netonya Pak ya, neto. Jadi bukan modal ya, neto. Jadi kalau NPPN-nya 15%, berarti Bapak dianggap punya keuntungan neto 15%. Oke? Keuntungan bruto ya, bukan neto. Keuntungan bruto 15% itu dikurangi lagi dengan PTKP. Ya neto lah. Boleh bilang neto ya. Nanti dari netonya itu baru dikurangi PTKP. Gitu Pak ya. Jadi itu norma itu adalah penghasilan, bukan modal. Nah, semua terbantu Pak Rahmat. Bapak Deris Tawibawa. Malam Pak Deris. CV yang berubah menjadi PT di 2021. Untuk PT tersebut, apakah masih bisa pakai 0,5%? 21, 22, 23 selesai Bu ya. Kan PT 3 tahun ya. Kan PT kan bisa pakai PPh final 3 tahun. 3 tahun itu kan 2021, 2022, 2023 sudah selesai. Oke. Di mana laporan SPT tahunan 2021, 22, 23 menggunakan tarif 0,5% dari penghasilan bruto. Oke, sudah selesai Pak ya. Jadi CV itu 4 tahun, PT itu 3 tahun. Jadi kalau PT itu berdiri di 2021, maka selesai di 2023. Oke, semua terbantu Pak Deris. Bapak Joy Acai, tanya lagi kok. Perusahaan dagang PKP dan si penjual menagih biaya ongkos kirim yang dicantumkan ke PO buyer, itu pemisahan antara ongkir dan BKP apakah dijadikan satu faktur atau pisah faktur pajak kok? Jawaban saya gini Pak, kalau Bapak mengenakan PPN maka digabung boleh. Ya, kalau Bapak mengenakan PPN, maka digabung saja di dalam faktur pajak tersebut dan kenakan PPN-nya. Oke. Tetapi kalau Bapak tidak mau kenakan PPN, maka dia harus terpisah. Karena kan dia tidak buka faktur kan? Dia tidak buka faktur pajak ya. Dia hanya muncul di invoice sebagai ongkos kirim ya, tetapi dia tidak muncul di faktur pajak. Maka dia harus dipisahkan dari invoice. Dia dibikin invoice terpisah yang namanya reimbursement. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Semua terbantu Pak Joy Acai. Bapak Joy Acai, kalau dipisah faktur, apakah kode faktur ongkirnya beda dengan yang umum perusahaan dagang kok, kode faktur 01? Jawaban saya digabung saja Pak. Jadi kalau Bapak memang sudah berniat mengenakan PPN dan pihak sana juga terima, ya sudah, pakai kode 010 semuanya, termasuk ongkir tersebut. Gitu Pak, gak ada masalah ya, gabungin aja semua. Oke, semua terbantu Pak Joy Acai. Bapak Mei 2107. Kalau SPT mau dipindah kepada anak atau istri, selain persediaan barang dagang yang dihibahkan, apakah tempat usaha perlu dihibahkan juga? Jawaban saya nggak perlu ya. Barangkali AR tanya, kok nggak ada tempat usaha di SPT anak istri? Ya jawabannya adalah saya pinjam ruko punya suami saya. Atau saya pinjam tempat usaha punya bapak saya. Gitu Pak ya. Pakai pinjam pakai aja lah, nggak usah langsung dihibahkan. Karena kalau menghibahkan ruko, nanti mesti balik nama. Kalau balik nama kena 2,5% sama 5% ya. Yang 2,5% sih bisa dibebaskan karena hibah, tetapi kan 5% tetap mesti bayar, sayang dong. Gitu. Jadi yang dihibahkan tuh hanya barang dagang dan sejumlah uang yang untuk perputaran aja. Tetapi tanah, bangunan, mobil tidak perlu dihibahkan. Itu tetap di orang lama, nanti bisa dibilang pinjam sajalah. Oke. Semua terbantu Pak Mei. Ibu Cynthia Lim, tanya ulang Pak Awan, kalau barang hibah kepada anak, harus bikin surat keterangan apakah perlu lapor ke orang pajak? Jawabannya tidak perlu Bu ya. Ibu nanti akan tuliskan di dalam SPT tahunan si penerima hibah. Oke? Nanti di SPT tahunan penerima hibah, dia akan mengisi ada sejumlah hibah dari orang tuanya. Sesimpel itu ya. Tidak perlu dengan sengaja mengirimkan chatting kepada AR, nggak perlu. Oke? Semua teman-teman Bu Cynthia Lim. Bapak Rahmat Ramadhani, kok kalau jual emas batangan yang sudah masuk di SPT tahunan, apakah perlu lapor lagi? Karena mau bangun rumah dengan penjualan emas itu. Oke, jadi gini Pak, ketika Bapak jual emas, itu kan harta emas berkurang.
ya kan? Harta emas berkurang, tetapi harta rekening bertambah, ya kan? Emasnya hilang, tetapi rekening bank meningkat nilai rupiahnya kan? Kalau jualnya itu untung, maka Bapak harus laporkan keuntungannya di lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 bagian paling bawah ada yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Nah, Bapak di situ masukkan nilai keuntungan dari penjualan emas tersebut. Oke, nanti keuntungan itu akan langsung otomatis masuk ke halaman induk dan dihitung berapa PPh-nya. Begitu, Pak. Oke, PPh progresif ya, dan itu sudah tidak usah dinegosiasi lagi. Mungkin orang merasa, aduh berat banget ya bayar PPh emas 30% atau berapa puluh persen, udah nggak usah pusing, tutup mata aja. Memang seperti itulah cara kita bayar pajak untuk emas. Semua teman-teman Pak Rahmat. Bapak Endang Alba. Malam Pak Endang. Untuk penginputan referensi barang penjualan, harga yang dimasukkan itu harga eceran tertinggi di price list sesudah diskon atau belum ya? Karena akan ada kortes kode juga. Jawabannya adalah sebelum diskon, Pak ya, sebelum diskon. Kan Bapak kan belum tentu kasih diskon ya. Kalau Bapak belum tentu kasih diskon, maka Bapak akan masukin ke harga sebelum diskon. Tetapi kalau Bapak sudah pasti kasih diskon, maka boleh pakai harga yang sudah diskon. Pakai harga yang sudah net juga boleh gitu Pak ya. Cuman pada umumnya kan kita pakai harga yang sebelum diskon karena kan belum tentu dapat diskon. Lagi pula dapat diskon juga belum tentu berapa nilai, kan ada yang mungkin lebih mahal atau lebih kecil nilai diskonnya gitu Pak. Tetapi kalau Bapak sudah kunci semua customer dapat harga yang sudah net, ya sudah langsung aja harga net yang kita masukin. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak Endang Alba. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Kita akan tampung dulu yang belum terjawab dan kita akan jawab di video YouTube ya. Silakan subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Oke, kita tampung dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Bapak Andri Aho, kemudian ada Bapak JWXNJ, kemudian ada Bapak Ted Disah, kemudian Bapak Henry Wijayakusuma, kemudian ada Bapak C.C. Chen, kemudian ada Ibu Tan Lili, kemudian ada Bapak M. Dani Linux, oke, Bapak Gregorius Kusuma, kemudian Bapak Reni Kwa, kemudian Ibu Cynthia Lim, kemudian Bapak Daniel Astan, kemudian Bapak Zindri 074, kemudian Bapak Ibu Ani Andar, oke, Bapak Stephen Atma, kemudian Bapak Devi Nur, oke, mohon maaf ya yang belum terjawab Bapak ya. Bapak Ahok, kemudian Bapak Mei, Ibu Bapak Wira 0243, kemudian Bapak Ahok 888, kemudian Bapak Ahok 888, kemudian ada siapa lagi? Oke, sudah semua teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab teman-teman ya. Kita akan jawab di video YouTube, di YouTube Pajak Smart kita ya. Silakan di follow dan kita akan jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Teman-teman sampai jumpa semua. Terima kasih semua. Mari.